Ya, memang sejumlah kepala daerah ramai-ramai menyurati Presiden Jokowi berkenaan dengan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Apa dampak bagi pemerintah daerah jika Omnibus Law Cipta Kerja ini berlaku? Mengapa para kepala daerah ini menyatakan penolakan? Kita akan bahas bersama dengan Pak Sutiaji, Wali Kota dari Malang. Selamat malam Pak Sutiaji, Pak Wali Kota. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali Kota, langsung saja. Anda cukup mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini pandangan pribadi Anda atau Anda kemudian merangkum aspirasi dari serikat pekerja atau buruh yang ada di kota Anda? Seperti apa, Pak? Pertama, karena saya itu adalah pemain di lapangan ya. Jadi artinya kami selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka hal-hal yang regulasi di atas harus implementatif di bawah. Kulitnya saja sudah saya sampaikan bahwa awal-awal saya sudah menyampaikan ini perlu ada duduk bersama-sama regulasi mana yang memang itu sudah diamputasi, yang sehingga harapannya ketika implementasi di lapangan yang di daerah ini tidak menemui masalah ini. Yang kedua, setelah kami masuk, jadi kan awalnya disampaikan oleh Pak Presiden awal-awal, kalau tidak salah Oktober 2019 dulu itu. Nah, setelah itu kita lihat rancangannya, maka ada beberapa hal yang sebelum memang secara menyeluruh ini direspon oleh masyarakat Kota Malang dan masyarakat Malang Raya ya. Jadi ada hal-hal yang contohnya saja ya. Satu sisi secara substansial pemerintah sudah menganalisa bagaimana sesungguhnya nanti kita ada bonus demografi ini tidak menjadi momok bagi kita, ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga kita mempunyai kekuatan yang luar biasa berkaitan dengan masalah ini. Akan tetapi kita juga harus lihat suprastruktur dan infrastruktur yang ada di daerah. Contoh saja ya, dulu kan sebelum ada undang-undang Omnibus Law ini, kan ada yang namanya perizinan OSS ya. Oke. Ini kadang-kadang OSS itu sendiri juga menemui banyak kendala. Contoh terkait dengan masalah retail modern. Sepakat kami tidak akan mempersulit, tapi ada kekuatan-kekuatan lokal yang harus dikuatkan. Contoh bagaimana UMKM ini harus bisa berjalan. Ya, dengan cara kami harus duduk bersama-sama dengan retail modern. 60-40. 60 adalah bebas, tapi yang 40 adalah produk-produk UMKM yang bisa dipasarkan di retail modern. Nah, ini mestinya kan bisa kompromi. Tapi para pengusaha sudah berbekal OSS, dia mendirikan begitu saja, baru dia membangun kesepakatan di antara kita semua. Sisi lain, dorongan masyarakat, ya, ada yang namanya peraturan daerah pembatasan retail modern. Nah, hal-hal inilah yang mungkin secara implementatif di lapangan perlu kita duduk bersama-sama. Baik. Kita menghargai sepenuhnya Mas sebetulnya bahwa negara dan pemerintah ini pasti yang diperlukan, yang diutamakan atau yang dipikirkan adalah masyarakat banyak, tapi perlu kita duduk bersama-sama ya, tidak usah tergesa-gesa, yang sehingga harapannya ketika implementasi di lapangan masyarakat yang menjadi objek dan subjek dari sebuah regulasi ini benar-benar sudah siap semua. Oke, Pak Wali Kota, tadi Pak Presiden sudah konferensi pers. Poin-poinnya adalah salah satunya karena tadi Anda menyinggung juga soal UMKM. Presiden Jokowi justru mengatakan Cipta Kerja ini, Omnibus Law Cipta Kerja, justru menguntungkan usaha mikro kecil, mempermudah sertifikasi halal, tidak ada penghapusan UMP, UMR. Tetap ada, hak cuti juga tetap ada. Lalu di mana poin ketika Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa berdampak terhadap di pemerintah kota di daerah, Pak Wali Kota? Sepakat, saya sepakat sekali. UMKM di sana mendapatkan porsi ya. Tapi mohon maaf Mas ya, bagaimana kesiapan di lapangan ketika kita harus berkompetisi dengan pemilik modal besar? Ya, kami harus secara suprastruktur ya dan infrastruktur harus kita kuatkan. Yang namanya UMKM tidak hanya butuh modal doang, Mas. Tapi dia harus punya keterampilan khusus ya. Bagaimana dia mampu bersaing di hadapan pasar-pasar global. Yang mau nggak mau ini harus kita siapkan dan kita perlu waktu. Ketika itu dibuka seluas-luasnya,
rupa-rupanya ya justru UMKM satu sisi ingin buka percepatan izin-izin dan lain sebagainya. Tanpa ada omnibus law, kami di sini udah kami ada percepatan, Mas. Izin pakai PRT hanya sehari selesai dan seterusnya. Tapi begitu nanti peluang kita buka seluas-luasnya, pemilik modal besar menguasai, saya secara kasat mata aja bisa kita lihat ya, pemilik modal hanya ngambil mungkin Rp1 tapi kali jumlah. Tapi UMKM mengambilnya kan tidak mungkin Rp1, 10 atau Rp15 kali karena jumlahnya tidak banyak. Nah inilah yang mungkin harus kita duduk bersama-sama. Pembatasan di tingkat daerah saya kira ini menjadi keharusan bagi kita, bukan pembatasan jumlah saja, tapi bagaimana pembatasan ekspansi pemilik modal sehingga ada ruang ya, ada ruang berkaitan dengan bagaimana kompetisi di tingkat UMKM ini secara SDM-nya kita nanti low cost tapi high quality, ini kan perlu namanya perlu literasi, perlu pendampingan di antara kita semua. Oke. Pak Wali Kota, apakah Anda juga mau mengatakan bahwa pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru bisa memantik konflik antara daerah dan juga pemerintah pusat? Ya, kalau duduk bersama-sama, makanya menurut saya ini agak tergesa-gesa, Mas. Kami di daerah ya mungkin pada waktu penentuan kemarin legal draftingnya udah gimana, naskah akademiknya bagaimana, yang sehingga harapannya, mohon maaf, masyarakat ini kan menjadi subjek, Mas. Ketika regulasi belum, ini menjadi subjek. Tapi ketika sudah menjadi undang-undang, menjadi objek. Nah, ketika menjadi subjek ini suara masyarakat harus didengarkan semua. Sekarang yang datang ke kami justru bukan hanya kaum buruh saja. UMKM yang juga datang, termasuk Kota Malang ini kan kota pendidikan. Oke. Bagaimana kapitalisasi pendidikan juga mulai bertanya, mempertanyakan, padahal ini adalah tugas negara. Ketika nanti buka seluas-luasnya tidak ada pemilik modal asing yang membuat pendidikan di Indonesia ya. Ini orang-orang yang tidak memahami secara utuh akhirnya kan menjadi kacau, Mas. Oke. Termasuk soal isu resentralisasi sehingga nanti akan banyak hak daerah yang diambil oleh pusat. Apakah Anda sepakat juga soal itu, Pak Wali Kota? Kalau untuk tujuannya baik, saya kira oke-oke saja, Mas. Tapi perlu kita lihat juga bahwa kita punya undang-undang, mulai Undang-Undang 32, sekarang Undang-Undang 23 berkaitan dengan otonomi daerah. Di sana harus ada sekat, ya. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh daerah? Karena mohon maaf ya, kalau di Omnibus Law itu kan kebebasan langsung kan dari pusat perizinan-perizinan. Satu contoh gini, Mas. Di RDTRK kami, rencana detail tata ruang kota kami, di sini buka usaha oke ya. Langsung aja ngisi formulir, di sini buka usaha. Ternyata di depannya ada masjid. Padahal yang diizinkan situ adalah karaoke. Yang awalnya ada persyaratan-persyaratan bahwa ini harus minta persetujuan karena ini adalah karaoke di depannya masjid. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Nah, hal-hal inilah yang dikhawatirkan oleh daerah yang akan nanti memantik konflik horizontal. Satu sisi dia sudah punya legalitas, ini loh, saya sudah punya bukti izin. Sisi lain ini ditentang oleh masyarakat karena apa? Ini tidak sesuai dengan local wisdom. Masa di depan imaman masjid atau di depan gereja situ ada tempat hiburan malam dan seterusnya. Hal-hal inilah yang mungkin perlu ada sinergi di antara kita semua. Oke. Baik. Pak Wali Kota, terakhir, tidak sedikit kemudian yang mengatakan atau berpendapat jangan-jangan kemudian kepala daerah, wali kota yang ikut-ikutan menolak ini hanya menjadikan sebagai panggung politik atau karena didukung oleh partai yang juga tidak mendukung Omnibus Law. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak? Ya, masyarakat bisa menilai, Mas. Saya toh sekarang sudah mulai awal saya tidak menyalonkan wali kota lagi. Ya. Cukup bagi saya sekali supaya saya bisa tegas. Masyarakat yang akan bisa menilai. Saya lebih sebelum rame-rame masalah Omnibus Law penolakan, saya sudah memberikan catatan, Mas. Ya. Oke. Terlepas daripada itu semua, saya bukan itu masyarakat saja yang menilai dan saya berdiri di sini adalah karena bukan mewakili partai. Kalau sudah menjadi kepala daerah,
saya adalah mewakili masyarakat yang ada di Kota Malang. Ya, ini adalah aspirasi dari masyarakat di Kota Malang terkait dengan pengesahan Omnibus Law ya, Pak Sutiaji. Ya. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak Sutiaji sudah berbagi bersama Sama-sama, dengan kami. Mas. Sutiaji, Wali Kota Malang, terima kasih banyak.